Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada hari Natal ini kita, umat Katolik Indonesia di Den Haag, berkumpul sebagai satu keluarga iman untuk merayakan misteri besar kelahiran Yesus Kristus. Allah hadir untuk menyelamatkan manusia, dan Ia memilih hadir melalui sebuah keluarga sederhana, Maria dan Yusuf. Dalam kelahiran Yesus Sang Immanuel, kita diingatkan bahwa karya keselamatan Allah sungguh dekat dan nyata juga di tengah kehidupan keluarga-keluarga kita di tanah perantauan ini. Melalui iman dan ketaatan Maria dan Yusuf, kita belajar bahwa keluarga yang membuka diri pada kehendak Allah dapat menjadi tempat hadirnya kasih, pengharapan, dan keselamatan. Di tengah berbagai tantangan hidup dan dinamika kehidupan di Belanda, Natal mengundang kita untuk menjadikan keluarga-keluarga kita dan juga komunitas KKI Den Haag sebagai gereja kecil, tempat iman dikuatkan, kasih dipelihara, dan harapan dinyalakan. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Pater Christophorus Alfrianto sebagai Hofcelebrant, dengan Pater Asis Moron dan Pater Tauchen sebagai Konselebrant. Kini marilah kita menghadap ke arah pintu gereja untuk menyambut dimulainya perayaan Ekaristi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari terkasih, para pastor juga suster yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Suaranya agak lemes ya. Selamat Natal untuk kita semua. Pada hari raya Natal ini kita merasa sebagai satu keluarga besar Gereja KKI Den Haag terpanggil untuk meneruskan pesan Natal, yaitu pesan perdamaian. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, remaja dan juga orang tua tentu telah mempersiapkan perayaan Ekaristi ini jauh-jauh hari sebelumnya. Dan hal yang paling penting untuk kita sadari bahwa sejatinya Hari Raya Natal adalah peristiwa besar di mana Allah sungguh-sungguh datang dan mengunjungi kita, tidak hanya mengunjungi tapi menjadi manusia untuk memberkati kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Namun dalam perjalanan waktu terkadang kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui segala kelemahan kita, kekurangan kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Mari kita doakan bersama-sama doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kelahiran Yesus Kristus Putramu di Bethlehem, sabdamu yang telah menjelma menjadi manusia, Kau jadikan dasar dan puncak iman kepercayaan kami. Kami mohon bantuan rahmat-Mu agar kami selalu dapat bersatu dengannya. Sebab Dialah penebus kami, umat manusia, dan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja,
Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soralah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada para malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara para malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadikan bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu,
supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang terkasih, bacaan pertama kita hari ini mengingatkan kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yang memberitakan keselamatan. Dan kabar baik itu sepenuhnya kita temukan dalam Injil kita hari ini. Pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu bersama dengan Allah, dan Sabda itu adalah Allah. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah dasar perayaan Natal kita hari ini, dan sekaligus tema kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Natal adalah perayaan kehadiran Allah yang nyata di tengah dunia. Allah yang jauh kini memilih dekat dengan kita. Allah yang akbar memilih menjadi akrab dengan kita. Dan Dia yang kekal
yang menciptakan segala sesuatu, memilih untuk hadir sebagai seorang bayi, lemah, sederhana, dan lahir dalam sebuah keluarga. Dengan cara ini Allah mau menegaskan bahwa keluarga adalah tempat pertama karya keselamatannya. Allah tidak menunggu keluarga yang sempurna untuk hadir. Kalau Allah menunggu keluarga yang sempurna, mungkin sampai sekarang kita masih menunggu Natal berikutnya. Kehadiran Allah itu menyentuh keluarga inti kita, suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Tetapi bagi kita yang jauh dari tanah air, kehadiran Allah juga terasa dalam keluarga besar KKI Den Haag. Disinilah kita menemukan rumah rohani, tempat kita dipanggil saudara. Meskipun asal daerah kita berbeda, logat kita berbeda, bahkan kadang selera sambal kita juga berbeda. Pesan Natal bagi kita hari ini bahwa terang Kristus hadir di tengah kehidupan keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga besar KKI Den Haag. Sabda yang menjadi manusia mengundang kita untuk membuka hati dan menjadi pembawa terang satu sama lain. Kadang terang itu hadir dalam hal yang sangat sederhana, menyapa dengan ramah, saling mendoakan, atau saling membantu. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kita diingatkan bahwa Allah hadir dalam kelemahan, bukan dalam kemegahan dunia. Dia hadir di tengah keluarga yang masih belajar saling memahami, dan juga di tengah komunitas yang sedang bertumbuh. Dalam KKI Den Haag, kita belajar bahwa iman tidak hanya dirayakan dalam liturgi, tetapi juga dalam kebersamaan, dalam saling menerima, dan dalam kesediaan untuk berjalan bersama. Meskipun kadang jadwal, pendapat, atau kebiasaan kita tidak selalu sama. Natal memanggil kita untuk menjadi saksi kasih Allah, pertama-tama dalam keluarga inti kita, dan juga sebagai keluarga besar KKI Den Haag. Ketika kita membawa damai di rumah dan juga di dalam komunitas ini, ketika kita menolong yang lelah, menyapa yang baru datang, dan menguatkan yang sedang berjuang, kita menegaskan bahwa sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah kita, di tengah keluarga kita, dan di tengah KKI ini. Semoga kehadiran sabda Allah yang menjadi manusia ini menuntun setiap keluarga dan seluruh keluarga besar KKI Den Haag untuk mengalami keselamatan Allah yang nyata. Marilah kita menyambut Natal bukan hanya sebagai perayaan tahunan, tetapi sebagai panggilan setiap hari untuk menghadirkan Allah yang menyelamatkan di rumah kita, dalam komunitas kita, dan melalui hidup kita bersama. Karena dari sanalah terang Natal menyinari dunia. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin.
Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mendoakan bersama-sama doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, Putra-Mu, memperbarui dan menyempurnakan gereja-Mu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putra-Mu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Doa ucapan syukur dan terima kasih bagi mereka yang berulang tahun di bulan Desember, semoga mereka tetap sehat dan bahagia. Ucapan syukur atas kelancaran operasi anak kami. Doa untuk orang yang sudah meninggal, untuk Bapak Antonius Parwoto, ayahanda dari Ibu Ari Hulsman, yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 17 Desember 2025. Semoga jiwanya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Doa permohonan, memohon supaya cepat dapat pekerjaan yang tetap, memohon untuk kepulihan semua korban banjir di Sumatera, memohon penyertaan Roh Kudus untuk putri kami yang sedang winter sport, memohon untuk perjalanan Ibu Christina Ari balik ke Belanda. Untuk semuanya itu kami mohon. Marilah kita hening sejenak, kita
menyampaikan intensi-intensi yang ada dalam hati kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putrimu yang berhimpun di sini, dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita duduk. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi yang didahului dengan kolekte dan tahlil.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, semoga roh kebijaksanaan dan kebenaran Kau tunjukkan kepada kami berkat roti dan anggur ini, berkat Yesus Kristus Putramu terkasih yang menjadi kedamaian kami dan menghimpun kami di sekitar altar ini untuk bersyukur di hadapan-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia, oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita bagikan damai satu sama lain. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sedia pantas kepada saya, dan bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Geen wieg voor een koning, een kribbe alleen. Geen plaats in een woning voor kinderke klein. De sterren, zij straalden, verspreidden hun pracht. Toen Jezus zou komen in donkere nacht. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love the Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. Sleep, sleep, O infant King, as angels in heaven rejoice and sing. Glory to God on this holy night. The newborn Savior bring goodness and light. Be near me, Lord Jesus, I asked it to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and fit us for heaven to live with thee there, to live with
Sebelum kita lanjutkan dengan doa penutup, mari kita doakan bersama doa tahun Jubileum 2025. Mari kita bangkit berdiri. Kita doakan bersama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan harapan yang mulia dan semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat-Mu manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, dengan perantaran sabda-Mu, segala sesuatu tercipta. Kami mohon dampingilah kami, umat-Mu KKI Denhak, agar selalu dan terus-menerus menjadi ciptaan-Mu. Sebab sabda-Mu adalah rejeki dan sumber rahmat bagi kami. Apalagi kepada siapa kami dapat lari mencari bantuan selain kepadamu, Bapa Pencipta, Penjaga dan Pelindung kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita duduk, kita dengarkan pengumuman gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, pertama-tama segenap badan pengurus KKI Denhak mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2026. Kiranya damai dan sukacita Natal beserta kita semua dan kehadiran Allah senantiasa menyelamatkan seluruh keluarga dan secara khusus di komunitas kita yang tercinta KKI Denhak. Kami ucapkan terima kasih untuk Pater Christophorus, Pater Asis, dan Romo Tauchen yang pada hari ini telah mempersembahkan misa. Juga untuk semua para petugas liturgi, misdinar, kur, yang telah berpartisipasi di dalam misa hari ini, dan juga untuk semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, untuk semua partisipasinya di dalam misa 2 mingguan dan kegiatan KKI Denhak yang lain di sepanjang tahun ini. Perayaan Ekaristi berikutnya, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani, akan diadakan pada hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 14. Untuk semua umat, setelah misa kami pertama-tama undang untuk maju ke depan, kita foto bersama, kemudian kita bersama-sama menuju atrium untuk menikmati hidangan sederhana yang telah disiapkan oleh seksi konsumsi dan juga meramaikan pesta Natal bersama. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah misa terakhir KKI Denhak di tahun 2025. Ada begitu banyak yang boleh kita alami selama tahun 2025.
ya, dari misa pertama, minggu pertama Januari sampai dengan misa Natal pada hari ini. Tentu ada sukacita, ada berkat yang boleh kita terima, ada kerjasama antar pengurus dan umat, ada begitu banyak kegiatan yang boleh kita alami sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus KKI Den Haag, kepada seluruh panitia dalam setiap kegiatan atau aktivitas KKI Den Haag yang boleh terjadi selama 1 tahun ini, dan terlebih khusus terima kasih kepada seluruh pastor yang boleh hadir pada misa minggu ketiga di KKI Den Haag. Ya, sejak awal saya dengan Mas Ferry sudah memutuskan bahwa saya tidak mengambil semua misa selama 1 tahun. Sebagai moderator, saya hanya mengambil misa pertama. Artinya misa ketiga bisa dipimpin oleh para pastor dari berbagai kongregasi komunitas, dari berbagai belahan dunia juga boleh datang ke KKI Den Haag. Tujuannya satu, supaya Bapak Ibu mendapat penyegaran rohani, mendapat berkat juga pengalaman dan doa dari kami semua. Terus yang kedua, tujuannya itu adalah supaya Bapak Ibu tidak bosan apalagi mengantuk saat misa. Ya. Karena saya lagi yang muncul, ya. Jadi itu maksudnya. Juga terima kasih untuk semua petugas liturgi. Juga kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya ini, semakin aktif mereka, ya. Sejak awal saya sudah memperhatikan gerakannya, kacau balau dan lain sebagainya. Tapi hari ini mulai kita rapikan, ya. Dan mereka boleh mempersembahkan, ikut membantu kami, para misinar di belakang saya untuk mempersembahkan ekaristi untuk umat KKI Den Haag. Terima kasih untuk para misinar, KOR juga, ya, terima kasih banyak. Para lektor, juga koster, ya, saudara-saudari yang membantu menyiapkan konsumsi, dan semua orang yang boleh terlibat dalam kegiatan atau misa Perayaan Ekaristi selama 1 tahun. Dan yang terakhir, ya Bapak Ibu, sejak bulan apa itu Mas Ferry, ya? Bulan Maret atau bulan April begitu, ya, kita KKI Den Haag sudah mulai mempersiapkan Pasca bersama seluruh KKI Belanda dan juga Belgia. Kita KKI Den Haag menjadi tuan rumah. Oleh karena itu, setelah misa ini saya berharap dengan sungguh kita semua, ya, mulai mengarahkan pandangan kita untuk persiapan Paskah bersama KKI Belanda dan Belgia, ya. KOR tentu butuh banyak tenaga, ya. Konsumsi butuh juga tenaga. Panitia-panitia lain butuh freiwilligers atau relawan dari KKI Den Haag. Oleh karena itu, silakan menghubungi Mas Ferry, ya. Kalau ada mau membantu sesuatu, baik itu tenaga, pikiran, juga materi. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan pada masa Natal ini.